DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengajak parpol lain untuk menggalang kekuatan. Jangan sampai calon tunggal melawan kota kosong di Pilkada Jakarta. Jarod juga sempat menyinggung ada dugaan upaya memborong kursi oleh pihak yang punya kekuasaan luar biasa. Ini diungkap Jarod usai menerima masyarakat Betawi yang menamai Poros Jakarta. Jarod menyebut PDIP tak kekurangan tokoh potensial di Jakarta, namun tak punya cukup kursi untuk mengusung calon di Jakarta. Jarod pun menyinggung ada upaya dugaan memborong kursi oleh kekuatan yang luar biasa. Betul, PDI Perjuangan itu punya banyak kader yang mumpuni untuk Pilkada Jakarta. Tapi kita kurang kursi. Kursinya mau diborong ya sama pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan luar biasa. Lawan! Begitu kan? Dan menginginkan di Jakarta ini kalau bisa melawan kota kosong. Kita akan bangun demokrasi yang sehat. Demokrasi yang betul-betul penuh dengan adu gagasan dan prestasi. Demokrasi yang menghargai hak-haknya rakyat. Sementara itu untuk Pilkada Jakarta, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut PKB membuka komitmen kerja sama dengan Gerindra dan Kim. Apalagi setelah adanya pertemuan antara Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pekan lalu. Dalam pertemuan, Jazilul juga menyinggung komitmen PKB yang akan mengawal pemerintahan Prabowo Subianto. Mempertimbangkan dinamika-dinamika yang berkembang, termasuk ketika kami membangun komitmen bersama Partai Gerindra. Jadi kalau Partai Gerindranya oke, ya kita oke. Dan kita juga berupaya juga kan menyampaikan ke Partai Gerindra apa yang menjadi usulan dari DPW PKB DKI. Gerindra juga sudah punya calon ya. Ya, tinggal dirembukkan saja. Mengapa berubah haluan? Inilah yang dipertanyakan massa yang berunjuk rasa di depan kantor DPP PKS, mendesak agar PKS konsisten mendukung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Apalagi setelah PKS terang-terangan berikan sinyal bakal melepas Anies Baswedan usai deadline 40 hari yang diberikan tidak bisa dipenuhi Anies mencari dukungan koalisi dari partai politik lain. Diberi deadline 40 hari, Anies sebut tak pernah tahu. Anies bahkan memastikan tak ada pembahasan soal deadline itu. Saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Di sisi lain, tak kunjung dapat koalisi untuk menggenapi tiket hingga batas waktu, PKS pun mulai menjajaki komunikasi dengan kubu seberang, yakni kubu koalisi Indonesia Maju. Jadi kita memiliki tadi saya sampaikan dua kerangka kerja. Kerangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Soebul Iman. Dan itu dalam kerangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan koalisi Indonesia Maju. Kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini belum ada satupun partai yang secara official tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Sementara dalam program Rosi, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting menduga ada insentif yang bakal didapat Nasdem, PKS dan juga PKB jika bergabung dengan Kim, tentu dengan meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Sekarang seperti balik badan.
Kalau itu persoalannya kembali kepada masing-masing partai politik gitu ya. Jadi, Apa yang serupa yang menjadi alasan mereka tidak lagi mau bersama Anies di Pilkada Jakarta? mungkin ya, ini hipotetikal, jawabannya adalah yang paling tahu adalah mereka sendiri. Mungkin ada insentif yang lebih baik, yang lebih menguntungkan bagi partai-partai tersebut ketimbang punya Anies sebagai gubernur di DKI Jakarta. Hanya itu yang bisa memberikan jawaban secara realistis terhadap kenapa perilaku itu berubah. Kira-kira seperti itu. Lantas, jika PKB, PKS dan Nasdem serempak balik kanan melepas Anies, siapa partai politik yang bakal mendukung Anies? Masihkah ada asa Anies melaju berlayar di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV.